Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Asep Purnama, NIM 109180640140140. Saya Kadri Sanilum dengan NIM 109180640084. Saya Tria Amelia Effendi dengan NIM 109180640123. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan sistem tugas mata kuliah PSI yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan di Klinik Berbasis Web dengan studi kasus Klinik Pratama Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan Citra Madina. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Tria Amelia. Latar belakang masalah. Klinik Pratama Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan Citra Madina merupakan klinik pratama dan pelayanan persalinan yang menyelenggarakan pelayanan untuk pemeriksaan umum, wanita hamil, persalinan, pemeriksaan fisik, pemberian tindakan medis, dan memberikan informasi hasil anamnesa. Klinik Pratama Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan Citra Madina merupakan pengembangan dari Bidan Praktik Mandiri atau BPM sebagai fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang berkualitas dan terjangkau. Dalam proses pendataannya, Klinik Pratama Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan Citra Madina masih menggunakan sistem pengelolaan rekam medis manual ketika proses pendaftaran dan pengisian formulir rekam medis, serta penggunaan Microsoft Excel untuk penyimpanan data sosial pasien dan alergi obat. Hal tersebut pada pelaksanaannya sering mengalami banyak kendala, diantaranya waktu rekam medis, serta berkas rekam medis hilang, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi tidak efisien. Selain itu, penggunaan Microsoft Excel juga tidak dapat digunakan untuk mendaftar pasien dan mencari data pasien lama, serta setiap orang masih dapat mengakses data pada sistem tersebut, sehingga keamanan data tidak dapat terjaga. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, proses kegiatan rekam medis pada pendaftaran, pemeriksaan, farmasi, pembayaran, dan pengkodean penyakit masih dalam bentuk manual, sehingga sering mengalami banyak kendala, diantaranya waktu yang tidak efisien, terjadi duplikasi nomor rekam medis, serta berkas rekam medis hilang, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi tidak efisien. Yang kedua, penyimpanan data pasien dan lainnya masih menggunakan Microsoft Excel. Terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaan Microsoft Excel tersebut, diantaranya tidak dapat digunakan untuk mendaftar pasien dan mencari data pasien lama, serta setiap orang masih dapat mengakses data pada sistem tersebut, sehingga keamanan data tidak dapat terjaga. Yang ketiga, sistem yang ada memungkinkan riwayat data pelayanan tidak berkesinambungan. Batasan masalah. Yang pertama, pengembangan sistem untuk menggantikan proses pendaftaran dan pengisian formulir rekam medis yang masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, pengembangan sistem tersebut terdiri dari pengolahan data pemeriksaan pasien umum, pemeriksaan ibu hamil, ibu melahirkan, dan catatan kelahiran bayi, laporan kunjungan, laporan penyakit, laporan obat, dan laporan pembayaran. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan development sistem dengan metode waterfall. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan sistem informasi ini dapat membantu klinik dalam mengolah data secara efisien dan melayani pasien di Klinik Pratama Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan Citra Madina. Yang kedua, bagaimana pengembangan sistem informasi tersebut dapat membantu klinik dalam proses pendataannya. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem ini pada klinik Pratama Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan Citra Madina.
Tujuannya yaitu membantu melengkapi kekurangan dari sistem yang digunakan oleh klinik Pratama Rawat Jalan dan pelayanan persalinan Citra Madinah, yaitu dengan mengembangkan sistem yang sudah ada menjadi sistem yang lebih efisien dan dapat mempermudah tenaga medis dan non-medis dalam kegiatan pelayanan dan manajemen klinik. Tujuan lainnya itu sebagai syarat penilaian UAS mata kuliah, pengembangan sistem informasi. Manfaatnya itu, manfaat yang pertama untuk klinik, menggunakan tenaga medis maupun non-medis di klinik dalam kegiatan pelayanan manajemen sehingga menjadi lebih efisien. Yang kedua, proses pendataan, pemeriksaan, dan laporan terkait pasien menjadi lebih sistematis. Manfaat selanjutnya itu untuk pasien. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pasien yang dirawat dan pasien persalinan di klinik Pratama Rawat Jalan dan pelayanan persalinan Citra Madinah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan perawatan kepada pasien. Manfaat selanjutnya itu untuk penulis. Yang pertama, mampu menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Yang kedua, untuk mendapatkan nilai UAS mata kuliah pengembangan sistem informasi di STMika Pranata Indonesia. Terima kasih kepada Tria. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang selanjutnya landasan teori. Yang pertama, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Ini berdasarkan Permenkes RI nomor 9 tahun 2014. Yang kedua, menurut Kurnia Rum tahun 2016, persalinan adalah suatu proses di mana seseorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi, sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam. Untuk ini adalah kerangka pemikiran. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya bagaimana mengembangkan sistem informasi manajemen klinik berbasis web yang mampu mengelola data secara efisien, dengan harapan dapat membantu mempermudah tenaga medis dan non-medis dalam kegiatan pelayanan dan manajemen klinik. Untuk pendekatannya yaitu kita menggunakan System Development Life Cycle atau SDLC dengan metode waterfall. Untuk pendekatan alternatif lain menggunakan RID, yaitu Rapid Application Development. Sehingga untuk hasil penelitiannya, rancangan sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan berbasis web yang memiliki beberapa fasilitas yaitu login, pengelolaan data pasien umum, pemeriksaan ibu hamil dan melahirkan, data kelahiran bayi, data obat, data pembayaran, dan pelaporan. Berikut adalah diagram konteks sistem berjalannya. Di sini sistem berjalannya masih manual menggunakan Excel. Yang pertama yaitu petugas. Petugas yaitu menginput data pasien. Setelah diinput ke dalam Excel maka menerima laporan yang kepada petugas. Selanjutnya admin yaitu menginput data pengguna. Setelah diinput sistem maka akan menerima laporan dari sistem tersebut. Selanjutnya dokter atau bidan yaitu menginput data pemeriksaan, data status ibu, catatan persalinan, serta kelahiran bayi. Setelah penginputan tersebut, maka sistem akan memberikan laporan kepada dokter atau bidan. Selanjutnya apoteker. Apoteker yaitu menginput data obat, pembayaran. Setelah diinput ke sistem, maka laporan akan keluar. Berikut adalah sistem berjalan data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada petugas, dokter atau bidan, apoteker, serta admin. Yang pertama yaitu petugas, dokter, apoteker, admin melakukan login. Seharusnya seperti itu. Yang pertama petugas yaitu mencatat
input data ya untuk pasien yang melakukan pendaftaran. Setelah data pasien terdaftar, maka dokter dapat mengakses data pasien tersebut setelah melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, bidan melakukan data status baru pasien tersebut, mencatat persalinan dan kelahiran bayi. Setelah pengecekan tersebut, maka bidan akan memberikan obat. Setelah obat yang didapat dari bidan, maka obat tersebut harus meminta ke apoteker. Di sini admin yaitu mengelola laporan. Selanjutnya metode pengembangan sistem. Di sini menggunakan untuk pengembangan sistem yang diusulkan yaitu penelitian ini akan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada tenaga kesehatan yang dianggap kompeten serta mempunyai wewenang untuk mengoperasikan sistem informasi manajemen klinik, yaitu petugas pendaftaran lewat jalan, dokter, bidan, dan apoteker. Di mana sistem tersebut akan berbasis web. Metode waterfall sendiri merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaan harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama ada perancangan sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem. Yang kelima, perawatan serta pemeliharaan sistem. Ini untuk rancangan UML-nya. Di sini ada petugas pendaftaran, farmasi, serta dokter. Di mana petugas pendaftaran yaitu mengelola registrasi pasien, memilih dokter, serta mengelola laporan kunjungan dan 10 besar penyakit. Di sini ada farmasi. Farmasi yaitu di mana dapat melihat riwayat rekam medis, mengelola data obat, serta pembayaran biaya penyelenggaraan kesehatan. Untuk dokter dan bidan dapat registrasi pasien, memilih dokter, melihat riwayat rekam medis, mencatat pemeriksaan ibu, persalinan ibu, serta keadaan bayi. Yang selanjutnya memeriksa dan menulis diagnosa, serta membuat resep. Ini untuk rancangan UML activity-nya. Di sini ada pendaftaran, dokter dan bidan, serta farmasi. Yang pertama itu mencetak data, mencari data. Setelah mencari data yaitu melihat data yang tersedia, mencetak ulang. Jika tidak ada data, maka melakukan input pasien, maka data akan tersimpan. Selanjutnya memeriksa data pasien, melakukan pemeriksaan kepada pasien, input hasil pemeriksaan pasien, membuat resep, mengelola laporan kunjungan pasien dan penyakit, laporan obat, serta laporan pembayaran. Untuk farmasi yaitu mengelola data obat, menyiapkan kebutuhan obat sesuai resep, menyiapkan rincian biaya pelayanan kesehatan. Ini untuk rancangan IRD-nya, rancangan Entity Relation Diagram. Di sini ada tabel login, ada tabel pendaftaran pasien, tabel pekerjaan, tabel catatan persalinan ibu, tabel pembayaran, tabel obat, tabel pemeriksaan, tabel catatan kelahiran, serta tabel status ibu. Ini dibuat untuk sebagai database-nya. Selanjutnya implementasi dan hasil. Ini akan dijelaskan oleh Eka Tresnaningrum. Implementasi dan hasilnya yang pertama itu ada tampilan halaman login. Halaman login ini digunakan untuk akses sebuah sistem dengan cara menginputkan identitas pengguna, yaitu username dan password. Kemudian ada tampilan halaman utama, yaitu di menu utama ini yang dapat diakses oleh pengguna sistem informasi manajemen klinik berbasis web bisa di bagian bidan, apoteker, kemudian ada
petugas, dan pasien. Yang ketiga, tampilan halaman pendaftaran pasien, yaitu halaman yang digunakan untuk memasukkan data pasien yang berobat, dan setiap pasien yang mendaftar diberikan satu nomor rekam medis sebagai salah satu berkas untuk menyimpan data pasien tersebut. Yang keempat, tampilan halaman data pengguna, yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna sesuai dengan sistem informasi yang bertugas. Di halaman ini ada 5 level, yaitu admin, dokter, bidan, petugas pendaftaran, dan apoteker. Tampilan halaman pemeriksaan, yaitu berfungsi untuk menyimpan data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Di halaman ini petugas mengisi nomor rekam medis, anamnesia, dan nama pasiennya, pemeriksaan fisiknya, kode diagnosis, tindakannya, diagnosisnya, kemudian hasil penunjangnya, dan di situ ada tanggal pemeriksaannya juga. Setelah itu disimpan. Yang keenam, ada halaman pemeriksaan status ibu. Ini berfungsi untuk menyimpan data hasil pemeriksaan pada ibu hamil yang dilakukan oleh bidan. Di data tersebut yang diisi yaitu nomor rekam medis, tanggal masuk dan keluar klinik, alasan masuk kamar bersalin, ada HPL-nya, HPHT, buka, frekuensinya, awal kontraksinya, kemudian ada lamanya kontraksi, intensitasnya, lendir darah, waktu lendir darah. Ini ada tampilan halaman catatan persalinan ibu yang berfungsi untuk menyimpan data dari hasil persalinan ibu. Data tersebut yaitu nomor rekam medis, tanggal, nama bidan, tempat persalinan, catatan, alasan merujuk, tempat rujukan, pendamping saat rujuk, kemudian kartogram melewati garis waspada, masalah lainnya, penindaklanjutan masalahnya, kemudian ada hasilnya. Ini tampilan halaman data obat, yaitu berfungsi untuk menyimpan data-data obat yang memuat dari nama obat, harga obat per stripnya, kemudian stok obat yang ada, dan berapa obat yang terjual. Di situ juga ada keterangan tanggal expired obatnya. Selanjutnya ada halaman pembayaran. Di halaman pembayaran ini tercantum nomor rekam medis, nama pasien, ID obatnya, kemudian nama obatnya, berapa harga obatnya, terus ada biaya dokter juga, biaya klinik, kemudian biaya-biaya tersebut di total. Dan di situ juga ada tanggal pembayarannya. Di sini ada tampilan halaman laporan yang berfungsi untuk menyimpan data pelaporan. Data-data tersebut tuh data laporan dari kunjungan pasien, mulai dari laporan penyakitnya, terus obatnya, dan pembayaran apa saja yang sudah dilakukan. Sekian presentasi dari kami. Dapat diambil kesimpulan yaitu perancangan sistem informasi dan rawat jalan serta pelayanan persalinan berbasis web ini mampu memaksimalkan keamanan dari orang yang tidak berhak mengakses sistem. Kemudian saran yang dapat kami berikan yaitu semoga sistem ini dapat dikembangkan lagi supaya bisa diakses dalam smartphone. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun dalam pengerjaan tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.